Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, berjumpa dengan saya Ali dan Kak Nur Jabir di channel Rumi Institute. Tempatnya berbagi pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi dan tasawuf. Sobat Rumi, kita punya syair lagi, bukan punya kita sih ya. Kita punya syairnya dari Jalaluddin Rumi, Maulana Rumi, gitu, yang kita tahu lagi ya kan ya. Kita tahu ya. Syairnya tuh seperti ini nih. Saat kau menerima persoalan yang telah diberikan padamu, pintu akan terbuka untuk. Ini berhubungan dengan persoalan, biasanya kita pusing lah gitu kan ya. Kita nyari-nyari solusi, jawaban, kan kadang sharing, curhat juga gitu kan. Padahal sebenarnya pintu akan terbuka gitu kan. Begitu kita dapat persoalan itu, bagaimana nih terbukanya tuh? Nah ini kayak teka-teki ya. Diberikan persoalan, kok pintunya terbuka gitu. Nah sebenarnya kata kuncinya ada di kalimat pertama, di kata pertama. Coba. Saat kau menerima. Kau menerima, iya. Kan? Kebanyakan kita ada persoalan kita nggak nerima. Oh iya kan? Kita nggak mau punya soalan. Nggak usah. Kita menolak. Iya. Ini ngapain sih kok datang? Iya gitu. Nah saat kita menolak itu, otomatis pintu juga tidak terbuka. Iya kan? Gimana mau terbuka kau sendiri menolak, gitu kan? Betul. Jadi artinya begini, cuma mungkin begini ya. Kita harus memilah-milah persoalan. Misalnya begini, pertanyaan utama mungkin kalau saya, apakah semua persoalan atau hanya sebagian persoalan seperti itu? Karena kita melihat bahwa misalnya begini, saya punya hutang. Ya, itu. Hutangnya persoalan. Persoalan. Nah, apakah ketika saya menerima hutang tadi, kemudian secara otomatis saya bisa bayarkan? Enggak gitu kan? Ya kan? Jadi mungkin ini bukan tidak termasuk semua persoalan, apalagi persoalan yang seperti saya barusan itu, karena ya kalau hutang mah harus bayar gitu kan. Gitu kan? Kalau mungkin ujung-ujung terbuka itu nggak bisa. Meskipun saya menerima, saya punya hutang tuh, nggak mungkin itu terbuka gitu. Ya caranya biar bagaimanapun harus tetap membayarnya. Nah makanya saya melihat bahwa banyak bahasa-bahasa Maulana Rumi ini bahasa yang menggunakan terkait dengan kejiwaan kita seperti itu. Jadi mungkin syair ini kalau saya bisa melihat bahwa syair ini terkait dengan kondisi keseharian jiwa kita seperti itu. Nah boleh jadi memang pemicunya misalnya keseharian kayak utang dan seterusnya, mungkin itu pemicunya sehingga saya harus berlari dari persoalan itu. Jadi ada banyak persoalan keseharian yang datang menghampiri. Nah saya mencoba untuk berlari dari semua itu. Nah ketika orang berlari kan banyak orang mencari jalan pintas ya, macam-macam lah yang negatif gitu kan, nggak perlu kita sebutkan. Nah itu justru bahaya. Makanya apapun itu, kata Rumi ya terima dulu. Nah makanya di sekarang itu banyak di laku-laku meditasi dan seterusnya itu tentang persoalan acceptance, penerimaan. Ya bagaimana kita menerima, khususnya menerima persoalan, terlebih lagi menerima diri kita sendiri. Gitu, menerima diri. Karena kadang orang tidak menerima dirinya, dia tidak menerima kalau dia punya kekurangan. Kan? Padahal setiap orang punya kekurangan. Nah, cuma kadang orang fokus kepada kekurangan dirinya dan dia fokus kepada kesempurnaan orang lain. Nah, itu problem. Akhirnya dia membanding-bandingkan, ya pasti dia stres. Makanya kita harus tahu bahwa ya setiap orang punya kekurangan masing-masing gitu kan. Makanya kita tidak perlu mencari kekurangan karena setiap orang punya. Yang perlu kita perbesar adalah kesempurnaan yang Tuhan memang berikan itu. Selama kita tulus, jujur membesarkan
kesempurnaan kita, insya Allah dia akan menjadi sesuatu yang besar dan memberikan manfaat baik itu kepada diri dan orang lain. Nah makanya menerima ini bagi saya adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Bahkan kalau bahasa Rumi bukan hanya menerima, kata Rumi, kau harus bisa memeluk derita. Derita, kayak tadi saat kau menerima persoalan kan penderitaan ya. Maksudnya persoalan kan beban. Dari beban itu pasti akan membawa derita, ya besar dan kecilnya penderitaan itu. Tapi itu pasti ada derita. Nah makanya langkah terbaik adalah kata Rumi ya, derita itu mesti kita peluk. Nah kenapa? Karena obat derita ada di dalam derita. Kayak gitu. Jadi kalau kita bisa menerima persoalan, pintu akan terbuka. Nah kuncinya terima dulu. Nah, apalagi kalau bisa memeluk, ya kita akan, kalaupun toh misalnya tidak ada jalan keluar, minimal saya bisa plong. Karena saya sudah menerima gitu kan. Kalau saya menerima kan ya seperti persoalan sudah selesai, karena saya sudah terima. Tinggal nanti mau diapain ya terserah gitu kan, kayak gitu. Yes, ada persoalan yang datang lah, Ya, ya udah apa lagi gitu kayak gitu. Terima aja. Iya. Counter pintu juga kebuka. Kayak gitu. Gitu ya. Udah emang ya sebenarnya. Iya. Kadang kita ya mempersulit diri juga. Nah, tapi ini memang mudah diomongkan sih. Semoga mudah diaplikasikan Juga dengan ya. kita sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan Sobat Rumi punya persoalan, terima aja dulu. Udah. Nah, Pintunya insya Allah tentu akan terbuka. Ya Sobat Rumi, itu dia tahu ya syair untuk hari ini. Silahkan like, share, komen juga. Kalau kita mau diskusi, ya diskusi di komentar, insya Allah kita jawab. Atau Sobat Rumi mungkin punya beberapa syair nih, nemu syair Maulana Rumi seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau nanti kita tahu ya insya Allah ya, Kang Nur ya. Ya mungkin sekian dulu dari kami. Saya Ali dan Kang Nur Jabir dari Umi Institut pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.